Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Aprilia dengan NIM akhir 2115. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tugas UAS praktikum interoperabilitas. Pada video ini saya akan menjelaskan bagian proyek UAS interoperabilitas di mana saya berperan sebagai mahasiswa 1, yaitu vendor A, Warung Negasi. Vendor A ini mensimulasikan sistem lama sehingga struktur datanya masih sederhana dan belum modern. Semua datanya menggunakan bahasa Indonesia dan seluruh tipe datanya menggunakan string, termasuk tipe data harga. Lalu di sini saya membuat satu file dan satu folder vendor A.js. File ini berfungsi sebagai sumber data mentah dari sistem warung lama sebelum diproses oleh mahasiswa keempat, yaitu sebagai integrator. Struktur dari file vendor A.js ini adalah seperti berikut, yang berisi atribut-atribut mengenai warung legacy dengan seluruh tipe datanya string termasuk HRG atau harga. Semua tipe datanya string. Kemudian saya membuat file ini digunakan untuk mensimulasikan atau menampilkan datanya di terminal nantinya sebelum diproses dan diubah oleh mahasiswa keempat. Nanti mahasiswa keempat itu akan mengubah tipe datanya, mengubah atau menyamakan status stoknya karena di sini bentuknya masih ada atau habis pilihannya. Kemudian menerapkan diskon khusus untuk vendor A yang akan dilakukan oleh mahasiswa keempat. Kemudian setelah membuat data vendor A ini, saya membuat file dengan nama test.js. File ini digunakan untuk mencoba menampilkan data yang sudah saya buat, vendor A yang sudah saya buat, untuk ditampilkan di terminal. Untuk memastikan data vendor A ini apakah sudah benar dan bisa dibaca oleh terminalnya ini, lalu kita coba dengan perintah not test.js sesuai dengan nama filenya tadi. Lalu kita enter. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa data yang dari vendor A berhasil ditampilkan di terminal, yang berarti data ini sudah siap diproses dan dilanjutkan oleh mahasiswa keempat untuk sebagai integrator. Penjelasan dari file test.js ini, di sini saya memanggil vendor A menggunakan require. Kemudian console log ini digunakan untuk menampilkan data dari vendor A tadi di terminal seperti yang tertampil seperti berikut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari mahasiswa 1 yang menjadi vendor A, kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Citra Resa Permata dengan NIM 2019, mahasiswa 2 yang ingin menjelaskan vendor B yaitu distro modern. Vendor B ini mensimulasikan sistem modern sehingga struktur datanya sudah rapi dan mengikuti standar internasional. Data menggunakan bahasa Inggris, penamaan camel case, serta tipe data yang sudah sesuai, seperti number dan boolean. Pada bagian ini saya membuat satu file utama yang diberi nama vendor B.js. File ini berfungsi sebagai penyedia data produk dari sistem kasir sebelum diintegrasikan oleh integrator. Ini adalah kode dari vendor B, struktur data dari vendor B. Struktur data dari vendor B yaitu produk name adalah nama produknya, kaos ijen, kemudian price harganya, is available status ketersediaan stok yang bertipe boolean. Data vendor B dibuat terstruktur dan sudah konsisten
untuk mempresentasikan sistem modern. Nanti akan diproses oleh mahasiswa 4 agar sama dengan format standar bersama vendor lainnya. Cara pengujian data vendor B yaitu saya menambahkan kode di tes.js dengan kode seperti berikut yang berfungsi untuk mengimpor atau menampilkan data dari file vendor.b dengan menggunakan perintah node tes.js. Hasilnya akan seperti ini. Jika data berhasil ditampilkan di terminal tanpa error, berarti file vendor B sudah siap diproses. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh mahasiswa 3. Perkenalkan, nama saya Maulina Dua Tias dengan NIM 2140. Di sini saya sebagai mahasiswa 3, yaitu vendor C. Vendor C ini mensimulasikan sistem restoran dan kuliner yang memiliki struktur data yang lebih kompleks karena menggunakan nested object dan pemisahan data harga dengan pajak. Di sini saya membuat satu file yaitu vendorc.js yang dimana file ini berfungsi sebagai penyedia data produk dari sistem restoran sebelum diintegrasikan oleh integrator. Berikut adalah struktur data vendorc.js. Yang pertama ada ID. ID di sini sebagai kode unik produk. Yang kedua ada details name sebagai nama produk. Yang ketiga ada details kategori sebagai kategori produk. Yang keempat ada pricing base price sebagai harga dasar produk. Yang kelima ada pricing tag sebagai pajak produk. Dan yang terakhir ada stok sebagai jumlah stok tersedia. Data vendor C ini dibuat dengan struktur nested object untuk mensimulasikan sistem yang lebih kompleks. Nantinya, data ini akan diproses oleh mahasiswa 4 sebagai integrator. Untuk yang pertama, menghitung harga final dari harga dasar dan pajak. Yang kedua, untuk menambahkan label recommended pada produk kategori food. Yang ketiga, untuk menyamakan format data dengan vendor lainnya. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu cara pengujian data vendor C ini. Yang pertama di tes.js menambahkan kode seperti ini. Kode ini berfungsi untuk mengimport data dari file vendor.js menggunakan require untuk menampilkan isi data vendor C ke terminal dengan perintah node tes.js. Maka akan menghasilkan tampilan seperti yang dibuat tadi. Jika data berhasil tampil di terminal tanpa error, berarti file vendor C ini sudah valid dan siap diproses oleh integrator. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nazwa Ridha Ramadhani dengan NIM 2068. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa 4 selaku lead integrator, di mana tugas saya menggabungkan data dari vendor A, vendor B, dan vendor C. Pada bagian ini saya membuat folder bernama integrator yang berisi file integrator.js. Pada file ini saya mengimport 3 vendor yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C dengan masing-masing memiliki struktur data yang berbeda. Kemudian saya membuat fungsi integrasi untuk setiap vendor di mana menerapkan yang ada di modul. Dengan pada vendor A akan memberikan diskon warung otomatis 10% pada field harga final. Lalu memberi label kuliner pada vendor C di kategori food dengan menambahkan teks recommended di belakang nama produknya. Dan pada setiap field harga final, outputnya akan bertipe integer, bukan string. Di sini pada file integrator.js, pada vendor A mengubah harga stringnya menjadi number, kemudian memberikan diskonnya 10%. Lalu pada vendor B, ini fungsi pada vendor B.
Lalu ini adalah fungsi pada vendor C, di mana akan menambahkan label recommended pada kategori food. Setelah masing-masing vendor proses, maka saya menggabungkan seluruh datanya menggunakan fungsi get all product, sehingga menghasilkan satu daftar produk dengan format yang sama. Lalu saya membuat file utama yaitu server.js. Untuk menjalankan API pada file ini, saya membuat beberapa endpoint. Endpoint pertama yaitu untuk vendor A, untuk menampilkan data vendor A. Selanjutnya, endpoint vendor B untuk menampilkan data dari vendor B. Lalu, endpoint vendor C untuk menampilkan data dari vendor C. Dan membuat endpoint products untuk menampilkan hasil integrasi dari seluruh vendor. Kemudian, pengujian menggunakan Postman. Sebelum itu, menjalankan server dengan perintah node server JS. Lalu, pada Postman kita akan menggunakan metode get. Itu kita akan melihat endpoint dari vendor A. Data berhasil ditampilkan tanpa error. Selanjutnya, vendor B. Sama, data juga berhasil ditampilkan tanpa error. Lalu vendor C. Data berhasil ditampilkan tanpa error. Lalu, pada endpoint product akan menerapkan integrator yang sudah kita buat. Sudah, sekian itu video dari project hasil interoperabilitas kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.